Ya baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anderian Kamo, asal Papua. Saya sedang berstudi di Universitas Lampung dan sementara ini saya menjabat sebagai Ketua Komunitas Mahasiswa Papua se-Sumatera. Mungkin izin Pak, ini sementara saya sedang menggunakan noken untuk mengisi nanti ilmu yang Bapak berbagi. Karena pesan orang tua isilah sebanyak mungkin di dalam noken kecil ini. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana pendidikan non formal yang efektif di Papua sementara memperoleh pendidikan non formal dibatasi dan di bawah tekanan konflik, sehingga pendidikan Papua ini bukan tertinggal tetapi ditinggalkan. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Papua ini problem laten pada NKRI. Satu waktu saya ngajar di New York, Amerika. Bisa ngajar, kasih seminar. Datang dua anak muda. Pak Rocky, kami tahu Pak Rocky ada di Amerika. Boleh nggak kami cerita sesuatu? Oke, cerita aja. Dia bilang begini, saya dari Aceh, teman saya dari Papua. Menurut Pak Rocky, siapa yang lebih dulu merdeka, Aceh atau Papua? Dia akademisi, tapi dia tahu bahwa solusi Papua adalah merdeka, solusi Aceh adalah merdeka. Dia pelajari sejarah, dia tahu bahwa hak self determinasi dijamin oleh PBB. Maka dia bongkar sejarah Aceh, dia bongkar sejarah Papua. Kalau kita lihat Papua mengalami yang disebut oleh seorang peneliti dual nationalism, dua jenis nasionalisme. Nasionalisme Papua terhadap Jawa dan nasionalisme Papua terhadap penindasan. Itu nggak dimengerti oleh pemerintah Indonesia. Maka dikirim senjata ke situ. Beberapa pejabat mengerti itu, maka mulai ada pendekatan sosial. Tapi selama paradigmanya adalah NKRI harga mati, pertanyaannya mati di harga berapa di Papua? Noken tadi, lambang semua jenis polio. Noken itu bisa dipakai untuk bawa surat suara. Noken bisa dipakai untuk menyimpan perbekalan. Noken itu simbol sempurna dari Papua. Satu waktu saya naik gunung Siklop di Papua. Gunung itu ada di mana tadi anak Papua tuh? Di belakang Bandara Sentani, bisa saya lihat. Saya prediksi gunung segitu mah ya paling lama 4-5 jam. Karena saya hitung-hitung paling 2000 meter gunung itu. Saya udah naik Himalaya sampai ketinggian 6.500. Saya udah naik gunung Elbrus di Eropa, gunung es tertinggi di Eropa tuh, tinggiannya 6.000. Saya udah pernah alami suhu minus 20 udah. Jadi saya hitung gunung itu paling 4-5 jam. Maka saya bilang, oke, saya mau naik gunung itu. Akhirnya saya tiba setelah 18 jam. Karena arogansi saya bahwa saya pernah naik gunung-gunung di dunia, maka saya anggap gunung itu kecil. Tapi arogansi saya membatalkan keinginan saya untuk menikmati Gunung Siklop itu. Karena saya mengandaikan gunung itu di mana-mana ada jalan, ternyata gunung itu nggak ada jalannya, maka saya merangkak di antara akar kayu. Jadi Anda bayangkan bahwa pengalaman Anda pas event bisa berbeda karena Anda dimanipulasi oleh
kesoktahuan Anda, oleh keinginan Anda. Papua juga begitu akhirnya. Pemerintah pusat menganggap bahwa Papua itu gampang, otsuskan. Padahal di dalam masyarakat Papua ada local wisdom. Bikin dia jadi food estate. Lalu Bahlil dengan gembira karena mendempetkan identitasnya dengan kepapuaan, dia bikin pabrik pupuk di situ, Bintuni. Sekarang ada kasus dia pindahkan itu ke Merauke. Padahal sumber untuk bikin pabrik itu ada di Bintuni. Kenapa di Merauke yang mesti sumber energi yang mesti ditarik 200 km lagi? Berarti ada pipa lagi itu. Kita mulai berpikir, jangan-jangan dimanipulasi supaya ada proyek baru tuh. Di situ kita mulai berpikir ulang kan. Jadi bahkan ketika diputuskan ada food estate di Papua, kita bertanya, oke, buat siapa food estate itu? Buat orang Papua? Enggak, orang Papua makan sagu. Artinya Papua dieksploitasi untuk kepentingan mereka yang punya modal mengeksploitasi Papua itu. Boleh nggak? Boleh aja, tetapi minta izin pada burung di Papua, ular di Bintuni, masyarakat adat. Hutan Papua itu, coba saya ingat pengetahuan saya, Papua itu luas hutannya 37.000 hektar, 37 juta hektar. 80% adalah hutan primer. Di dalam 80 hutan primer itu ada 200 jenis mamalia. Ada 600 jenis vegetasi. Ada 1.200 jenis serangga. Ada 500 masyarakat adat. Itu yang kita sebut ekologi dari hutan Papua itu. Sekarang food estate datang ke situ. Sudahkah negara meminta izin pada 1.200 unggas, pada 400 jenis mamalia, pada 2.000 jenis serangga? Karena mereka yang memiliki hutan itu. Hak burung kasuari untuk bertelur, hak ular untuk memangsa tikus. Itu kan ekologi. Tiba-tiba bikin food estate. Sudahkah bertanya pada masyarakat adat di situ, the indigenous people, sebagai pemangku kultur dari bumi Papua? Omnibus Law bilang nggak perlu. Yang bikin omnibus siapa? Jadi itu yang saya maksud, critical point of view. Kita bisa bongkar semua hal di sini nih, dengan mempergunakan nalar yang sehat supaya kita nggak dianggap sentimen. Kita nggak sentimen, tapi kita mau bongkar. IKN juga begitu aslinya. Jadi sekali lagi, Papua akan panjang soalnya, karena mulai terjadi eskalasi global politics. Kita tahu Papua ada uranium di situ tuh. Siapa yang butuh uranium? Indonesia. Pasti Indonesia butuh uranium. Buat apa? Buat nuklir. Bahaya nuklir? Tidak. Buat pendidikan bagus, buat kesehatan bagus, buat energi bagus. Yang bahaya kalau nuklir itu diproliferasi, diperkaya, lalu mutunya dinaikkan untuk bikin senjata nuklir. Itu yang bahaya. Siapa yang punya ambisi punya senjata nuklir? Cina pasti punya ambisi, Rusia pasti punya ambisi. Jadi konsekuensinya apa? Begitu banyak orang yang mengincar Papua untuk gali uraniumnya, karena persiapan Perang Dunia Ketiga. Kan gampang baca itu. Jadi Papua bukan sekedar ada unsur-unsur ketegangan etnis, ketegangan politik, ada unsur global security di situ. Nah, membaca itu memerlukan metode berpikir, itu intinya tuh. Jadi sekali lagi, saya selalu anggap bahwa di forum akademis semacam ini kita maksimalkan kemampuan kita untuk mengusut secara logis, mengintip isu politik, mempersoalkan potensi eksploitasi kapitalisme di situ, tapi dalam suhu pembicaraan akademis.
Lain kalau saya diundang talk show berhadapan dengan termul-termul dungu itu, lain. Kan saya berhadapan dengan kalian tuh yang mau supaya Universitas Negeri Padang ini jadi simbol dari kecerdasan di Indonesia bagian barat.